Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sebuah bentuk pendidikan yaitu mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, dan toleransi. Jadi, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini yaitu ingin mengembangkan kultur demokratis di mana di dalam kultur demokratis itu mencakup adanya kebebasan, persamaan, kemerdekaan, dan toleransi. Tapi yang perlu kita ingat dalam hal ini adalah bahwa kultur demokratis atau demokrasi di Indonesia tentu tidak bisa disamakan dengan kultur demokratis yang ada di negara barat sana, karena kita mempunyai landasan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Jadi walaupun kita belajar demokrasi di mana di dalamnya ada kebebasan, maka ada kemerdekaan, ada persamaan, ada toleransi dan sebagainya, tetap kita dalam koridor menggunakan landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kebebasan dalam demokrasi di negara Pancasila ini ada batasan-batasan, yaitu sebagaimana yang telah ada di dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah membedakan kultur demokrasi kita dengan demokrasi di negara barat sana. Adapun cakupan atau ruang lingkup dari pendidikan kewarganegaraan yang akan dikembangkan di negara kita ini, yaitu kita nanti ruang lingkupnya meliputi diantaranya adalah identitas nasional, kemudian ada hak dan kewajiban warga negara, ada negara dan konstitusi, demokrasi itu sendiri, hak asasi manusia, dan juga kita bicara tentang geopolitik dan geostrategi. Jadi ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan ini sangat luas sekali, di mana ini adalah kontinuitas kelanjutan dari apa yang telah kita pelajari di dalam Pancasila sebelumnya. Dalam pendidikan Pancasila kita perkuat lagi di dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu untuk menegakkan kultur demokrasi sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada bagian identitas nasional tentunya kita mempunyai identitas tersendiri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Salah satunya tadi itu adalah karena kita memiliki Pancasila, nilai-nilainya yang sangat luhur, yang sangat berbeda, sehingga muncullah karakteristik ciri ya bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa yang lain karena adanya kepribadian yang berdasarkan Pancasila tadi. Jadi identitas nasional akan kita pelajari dalam pendidikan kewarganegaraan ini, di mana identitas nasional sangat penting bagi suatu negara agar negara itu bisa bersatu, agar negara kita bisa dikenal oleh negara lain, ya, agar negara kita bisa menjadi negara yang mandiri, ya, mempunyai karakteristik kepribadian tersendiri yang tentunya sangat berguna untuk membangun bangsa ini atau untuk mencapai tujuan cita-cita kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia sesuai di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian juga di dalam pendidikan kewarganegaraan ini kita akan perkenalkan dengan hak dan kewajiban warga negara. Tentu kita semua sudah mengenal apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara.
tapi mungkin banyak dari kita yang belum memahami, belum mendalami, ya. Padahal hak dan kewajiban itu sudah ada diatur di dalam konstitusi kita, ya. Jelas diatur persamaan kedudukan kita sebagai warga negara, ya, hak dan kewajiban warga negara kita. Misalnya kita lihat saja di dalam pasal 27, ya, kita bisa melihat bagaimana setiap warga negara itu berhak dan kewajiban, ya, untuk membela negara, ya. Atau di dalam pasal 30, ya, pasal 30 juga disebutkan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara, ya. Jadi sudah ada di dalam konstitusi kita. Kemudian hak-hak warga negara tercantum di dalam konstitusi. Banyak sekali hak kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, ya. Misalnya fakir miskin dipelihara oleh negara dan sebagainya, kita mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, ya, bahkan dana pendidikan diberikan sangat luas lagi untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan sebagainya. Jadi sudah ada diatur, dan ini kita perdalam lagi dalam pendidikan kewarganegaraan sehingga kita mengetahui apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Artinya bahwa warga negara itu mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban dalam berkehidupan kebangsaan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian juga kita akan membahas di dalam pendidikan kewarganegaraan itu tentang negara. Apa itu negara, ya? Apa tujuan negara? Kenapa negara itu harus ada, ya? Apa unsur-unsur negara itu, ya? Karena negara itu jelas punyai pemerintah, ya, ada wilayah, ada rakyatnya, kemudian ada pengakuan, ya, dari dunia internasional. Jadi setiap negara itu pasti punya pemerintah, punya rakyat, punya wilayah. Nah, ini yang harus kita kenal, ya. Mungkin kita tahu kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita sebagaimana dalam konstitusi disebutkan adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan terletak di tangan rakyat, ya, jelas. Dan Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ini harus kita perdalami lagi, ya, kita pelajari dalam pendidikan kewarganegaraan sehingga kita mengenal ini sosok negara, ini unsur-unsur negara. Bagaimana dengan negara Indonesia? Bagaimana pemerintahnya? Bagaimana wilayahnya? Bagaimana rakyatnya? Bagaimana pengakuan dunia internasional? Semua ada diatur di dalam konstitusi. Nah, setelah kita belajar negara, kita juga akan belajar tentang konstitusi negara. Ini yang paling penting, ya. Konstitusi secara umum. Untuk apa konstitusi itu ada, ya? Baik itu konvensi atau undang-undang yang tertulis, ya, apa yang berlaku di negara Indonesia, apa saja pembukaan daripada konstitusi kita, kapan konstitusi kita itu dibuat, untuk apa tujuan konstitusi kita, apa yang diatur di dalam konstitusi kita. Dan ini harus kita pahami, ya, ya, wujudnya apakah Undang-Undang Dasar 1945 atau konvensi, ya, kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku di dalam tata kenegaraan Republik Indonesia. Jadi konstitusi secara umum akan kita bahas. Apa tujuan konstitusi itu? Apa yang perlu kita perhatikan? Apa pasal-pasal, aturan, ketentuan hukum yang ada di dalam konstitusi itu, sehingga kita sebagai warga negara harus paham, ya, baik negara-negara, rakyat biasa, semuanya harus berdasarkan kepada konstitusi, ya, sebagai landasan operasional kita. Landasan ideal kita adalah Pancasila, mendasari semua sumber hukum di Indonesia ini. Tapi konstitusi adalah landasan operasional. Bagaimana negara ini akan dijalankan, bagaimana rakyat bersikap, bertindak, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang kewajiban, akan diatur di dalam konstitusi. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali, dan setiap warga negara tentu harus mengetahui dan memahami ini. Selanjutnya yang paling penting sebagaimana kita katakan tadi, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi. Kita akan membongkar demokrasi, ya. Apa itu demokrasi? Apa saja tanda-tanda bahwa sebuah negara itu adalah negara demokrasi, ya. Apa ciri-cirinya? Bagaimana sebuah negara demokrasi itu dijalankan?
seharusnya bagaimana peran warga negara, seharusnya bagaimana negara mengatur pemerintahan dan menyelenggarakan kenegaraan ini seperti apa sebagai sebuah negara yang demokrasi. Dan bagaimana demokrasi di Indonesia itu sebenarnya, karena kita tetap saja bahwa demokrasi dijalankan, tetapi tidak bisa kita meninggalkan landasan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal. Ini yang harus kita sadari dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Ini akan kita bongkar, ya, bagaimana syarat negara demokrasi, bagaimana peran negara, peran masyarakat, warga negara, bagaimana kita berlaku, dan bagaimana demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi Pancasila, dan bagaimana demokrasi telah dijalankan di Indonesia dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini, dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Ya, kita lihat nanti bagaimana perkembangan demokrasi dan bagaimana perkembangan dinamika, ya, baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan bagaimana masyarakat maupun negara menjalankan demokrasi. Apakah sudah sesuai dengan konstitusi? Ya, bagaimana yang diatur di dalam konstitusi? Kita adalah negara Pancasila. Apakah ini sudah berjalan, atau masih ada yang berjalan atau tidak berjalan? Nah, itu akan kita kaji, kita lihat, ya, kita analisis nanti bagaimana perjalanannya, bagaimana demokrasi di Indonesia, ya, bagaimana pemahaman pelaksanaan implementasi demokrasi dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apakah demokrasi kita sudah kebablasan? Apakah demokrasi kita masih sesuai dengan jalur, ya, yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita juga akan berbicara tentang hak asasi manusia. Lagi-lagi hak asasi manusia ini adalah konsep yang universal, yang berlaku di seluruh dunia. Ya, bagaimana setiap orang berhak untuk hidup, ya, berkembang, untuk memiliki keturunan, untuk hidup, bagaimana bisa hidup, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya, bagaimana penghargaan terhadap kemanusiaan. Nah, bagaimana itu hak asasi manusia, konsepnya secara umum, secara universal, dan juga bagaimana konsep hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Banyak, ya, hak asasi manusia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa melihat itu, ya, di dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia, ya, mulai dari pasal 27, 28, ya, 29 dan sebagainya. Ya, kita lihat itu di dalam konstitusi ada yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan kita sepadankan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana hak asasi manusia ini? Apakah bisa kebebasan-kebebasan dalam hak asasi manusia itu disamakan kebebasan di negara barat sana dengan di Indonesia? Bagaimana HAM itu, ya, tanggung jawab, ya, bagaimana hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Jadi di Indonesia itu ada hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Dengan kita melaksanakan hak asasi manusia, lantas kita mengorbankan kewajiban asasi manusia. Itu akan kita lihat bagaimana perjalanannya di Indonesia. Kemudian menarik sekali juga di dalam pendidikan kewarganegaraan, kita juga akan belajar tentang geopolitik, geostrategi, ya, bagaimana di pasal 25 di Indonesia ini negara adalah negara kepulauan, ya, yang berkirkan itu Nusantara. Jadi geografi wilayah Indonesia itu yang terdiri dari darat, laut, udara itu akan menentukan kebijakan negara, akan menentukan strategi negara, membuat kebijakan, ya, menghadapi dinamika lingkungan, ya, baik lingkungan dalam maupun luar, ya, potensi-potensi yang akan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, penyesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan negara yang akan memanfaatkan geografi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagai negara kesatuan. Strategi apa yang akan digunakan, ya,
dengan negara kita sebagai negara kepulauan ini, dengan eh, kondisi geografis kita, tentu tetap akan disemangat berdasarkan semangat persatuan bangsa, kesatuan wilayah, ya, berdasarkan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ini akan kita kaji dalam konsep-konsep geopolitik dan geostrategi bagaimana dijalankan di Indonesia, dan kira-kira bagaimana dinamika lingkungan bangsa kita ini, baik internal dan eksternal, ya, bagaimana daya tahan ketahanan nasional kita, ya, bagaimana daya tahan kita, kemampuan, kekuatan nasional kita dalam mengatasi, ya, dalam mencegah, ya, potensi-potensi ancaman, hambatan-hambatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat dalam geopolitik dan geostrategi, dalam perkembangan dinamika kehidupan berbangsa kita maupun hubungan bangsa kita dengan negara lain, perbatasan negara kita, akan kita lihat bagaimana perkembangannya di Indonesia. Ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari dan kita pahami ke depannya. Dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan tidak bisa melepaskan dengan pembahasan tentang Pancasila, ya. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideal. Kemudian juga bicara tentang Undang-Undang 45. Tidak bisa kita melepaskan bicara tentang pendidikan kewarganegaraan tanpa bicarakan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga tidak bisa juga kita melepaskan diri dari bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 4 pilar yang telah dicanangkan itu, ya, dalam kegiatan-kegiatan yang selalu disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan kita, ya, bahwa kita selalu berpegang teguh kepada 4 pilar itu, ya, Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini semua sudah ada dalam konstitusi kita, ya. Telah diatur bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, ya, bagaimana negara kita adalah kedaulatan rakyat, bagaimana negara kita adalah negara hukum, ya, sudah diatur di dalam Undang-Undang 45, ya, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, menjaga persatuan dan kesatuan di dalam nilai Pancasila, sudah jelas dalam butir-butirnya. 45 butir Pancasila itu menjelaskan juga bagaimana kehidupan kita, ya. Sila ketiga itu persatuan Indonesia, bagaimana membangun kehidupan kita yang berbhinneka tunggal ika, sehingga terbentuklah jati diri kita, ya, dari kehidupan kita yang beragam ini. Kita satukan, ya, di mana jelas bangsa Indonesia banyak suku, banyak agama, ya, banyak budaya dan sebagainya, kita satukan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan mempelajari ini tentu kita berharap nanti mahasiswa ini bisa mengetahui lebih dalam lagi kaitan-kaitan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu, ya, bagaimana Garuda Pancasila itu, ya, telah diatur di dalam pasal-pasal, ya, ya, mengenai lambang negara, ya, apakah itu bendera, apakah itu bahasa, ya, apakah itu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, Undang-Undang Dasar 1945, dan ini harus kita pahami agar menimbulkan pemahaman kita bahwa negara kita adalah negara kesatuan dan negara yang berbhinneka tunggal ika. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini. Yang jelas adalah untuk membentuk, ya, mahasiswa yang memiliki rasa kebangsaan itu, ya, dan rasa cinta tanah air, ya, menemukan rasa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menimbulkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air, nasionalisme, ya, patriotisme, semangat kebangsaan, wawasan kebangsaan.
inilah tujuan yang kita harapkan nanti setelah mempelajari ini. Ya, tentu kita harus serius dalam pelajari ini, bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Kemudian juga diharapkan mahasiswa juga bisa dengan mempelajari ini dengan banyak ruang lingkup tadi, mahasiswa itu bisa menjadi mahasiswa yang bisa berpikir kritis, ya. Jadi tidak apatis, kritis, ya. Artinya aktif, ya, memikirkan apa yang terjadi di negara kita ini, persoalan apa yang ada di dalam bangsa kita ini, melihat apakah perjalanan kebijakan-kebijakan, ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat berbangsa ini telah sesuai dengan jalurnya atau tidak, ya. Itu bisa kita kritisi dalam mata kuliah ini, kita keluarkan, ya, argumen, pendapat, ya. Kemudian juga kita dengan pertama mahasiswa bisa berpikir kritis, yang kedua diharapkan juga mahasiswa bisa analitis, ya. Selain mengkritik juga menganalisis, menganalisa, melihat, ya, mengamati, ya, apa yang terjadi, dan kemudian diharapkan adalah mahasiswa bisa bersikap dan bertindak demokratis berdasarkan Pancasila nomor 45. Jadi dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa bisa melihat apakah itu penyimpangan, sesuatu yang berjalan, persoalan-persoalan bangsa ini tidak sesuai dengan koridor Pancasila nomor 45. Kemudian juga melakukan analisa, ya, terhadap persoalan-persoalan bangsa ini, mengamati, melihat, ya, menilai. Kemudian tidak hanya sampai di situ, ya, harus bersikap dan bertindak demokratis. Dan sekali lagi, bersikap dan bertindak, berpikir kritis, analitis itu, demokratis itu tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Agar apa? Daya kritis, daya analitis, sikap dan tindak kita tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa itu diharapkan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, ya. Seperti kita katakan tadi, nasionalisme, patriotisme, bangga, cinta, ya, terhadap tanah air, dan kemudian demokratis, bersikap demokratis, kemudian berkeadaban. Ini yang paling penting, ya. Demokratis dan berkeadaban. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan bahwa kita bisa saja melaksanakan secara demokrasi, menjunjung tinggi demokrasi, tapi tetap adalah berkeadaban, dan yang paling penting adalah berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional untuk tercapainya tujuan cita-cita kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita nasional Indonesia yang sudah jelas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu maka pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian akan dapat membentuk mahasiswa yang bangga, cinta, nasionalisme terhadap mempunyai wawasan kebangsaan terhadap bangsa dan negara ini, mampu berpikir kritis, analitis, bersikap, bertindak demokratis di dalam jalur koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kemudian juga memiliki rasa kebanggaan, kecintaan, demokratis yang berkeadaban, menjaga keadaban, daya saing, disiplin, dan selalu berpartisipasi aktif serta dalam pembangunan nasional, yaitu untuk tercapainya tujuan kemerdekaan kita, cita-cita kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini akan memfokuskan kepada pembentukan diri yang beragam. Kita ini berbineka tunggal ika. Kita ini beragam, ya, agama, budaya, bahasa, suku. Nah, dengan pembentukan diri, ya, pembentukan kepribadian melalui pendidikan kewarganegaraan ini, kita yang beragam, yang berbineka tunggal ika ini, ya, menjadi warga negara yang cerdas, smart, ya. Warga negara yang cerdas dan terampil, berkarakter. Ini yang paling penting, ya. Tidak hanya menjadikan orang cerdas, smart, ya, dan juga terampil, tetapi juga harus mempunyai karakter,
sebagaimana diamanatkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini yang diharapkan ya. Mata kuliah pengembangan kepribadian ini adalah menciptakan karakter, ciri khas, jati diri mahasiswa ya, yang terbentuk, pembentukan diri mahasiswa yang menyadari akan keragaman ini ya, bahwa kita itu berbineka, tetapi dengan kebinekaan ini memperkuat persatuan kita, menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, sebagaimana dimanatkan di dalam Pancasila dan Dasar 45. Kemudian juga akan mengembangkan dengan pendidikan kewarganegaraan ini, akan mengembangkan kecerdasan warga negara, civic intelligence, kemudian tanggung jawab warga negara untuk bela negara, ya, civic responsibility. Apa gunanya ini? Kecerdasan, tanggung jawab ini yaitu untuk mengatasi permasalahan bangsa dan demi kemajuan bangsa. Untuk tercapainya tujuan bangsa Indonesia, semua harus berpartisipasi aktif. Jadi menjadi mahasiswa yang pintar, yang baik, good and smart, intelligent, ya, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, civic responsibility, untuk bela negaranya dalam mengatasi permasalahan bangsa demi kemajuan bangsa, tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Nah, saya rasa sebagai dasar cukup dipahami apa yang disampaikan dalam materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan sebenar-benarnya, sehingga betul-betul dalam mengikuti mata kuliah ini menjadikan mahasiswa yang memiliki karakter cinta bangsa tanah air, mahasiswa yang pintar, yang baik, yang bertanggung jawab, yang siap untuk bela negara, mengatasi persoalan-persoalan bangsa, mendukung pembangunan bangsa, kemajuan negara berdasarkan Pancasila dan Dasar 45. Nah, sangat menarik sekali pada kesempatan ini. Ya, silakan nanti jangan lupa untuk di kolom komen silakan tulis nama, NIM, kelas, dan Anda harus bisa memberikan rangkuman apa yang telah dipelajari dalam pertemuan ini, yaitu apa sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu, apa tujuan pendidikan kewarganegaraan itu, apa sebenarnya visi dan misi, ya, dan apa kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari ini, melahirkan mahasiswa yang seperti apa. Semoga bermanfaat untuk semuanya, siapa saja yang mengikuti perkuliahan ini. Silakan dikerjakan. Semoga kita bisa menjadi warga negara yang pintar, yang baik, yang bertanggung jawab, yang selalu aktif, ya, memikirkan kemajuan bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!